Kali ini kita akan belajar tentang Attribute Agreement Analysis. Attribute Agreement Analysis ini termasuk dalam uji statistik quality control. Ini digunakan untuk mengukur apakah penilai konsisten dengan diri mereka sendiri dengan standar yang telah diterapkan. Uji ini biasanya diterapkan pada industri, di mana untuk mengukur bagaimana kinerja para karyawannya. Bentuk data dalam uji ini berupa biner, nominal, atau ordinal. Keuntungan dalam uji ini mudah dianalisis, kemudian dapat mengkalibrasi penilai, kemudian untuk menentukan area non-kesepakatan. Selanjutnya, uji ini untuk mengkarakterisasi kualitas datanya. Nah, di sini saya memiliki sebuah kasus di mana ada sebuah perusahaan ingin melakukan tes wawancara kepada para pelamar pekerja yang akan dinilai oleh HRD junior atau HRD yang masih di training. Kemudian juga ada satu orang HRD ahli yang ikut melakukan training. Ini akan dijadikan sebagai patokan atau standarnya. Ada 20 sampel atau ada 20 calon pelamar yang akan diwawancara oleh ketiga HRD training tersebut. Ketiga HRD training itu ada Janet, Chris, dan Sam. Mereka masing-masing melakukan 2 penilaian. Kemudian data tersebut kita jadikan dalam bentuk nominal, di mana fail atau gagal itu saya coding 2, kemudian untuk pass atau sukses atau lulus itu saya coding 1. Jadi seperti ini datanya. Kemudian data ini kita inputkan ke dalam Minitab. Nah, dalam bentuk seperti ini. Appraiser atau penilai kita jadikan 1. Kemudian sampel, nomor sampelnya dari 20 sampel tersebut kita jadikan 1 kolom. Kemudian rating ini penilai dari standarnya atau penilai dari HRD ahli, HRD senior. Kemudian atribut ini nilai dari HRD training tersebut. Nah, kemudian kita lakukan analisis, klik start, quality control, attribute agreement analysis. Nah, atribut kolom ini kita isi dengan variabel atribut atau nilai dari masing-masing HRD junior. Kemudian sampel kita isi data sampelnya. Appraiser atau penilai kita isi nama-nama penilainya atau nama-nama dari HRD juniornya. Kemudian untuk opsional ini kita isi standarnya, standar dari HRD senior atau HRD yang sudah ahli. Kemudian langsung aja kita klik OK. Nah, di sini keluar beberapa output. Ada grafiknya. Grafik ini ada 2 macam, yaitu ada within appraiser sama appraiser versus standar. Output grafik ini yang pertama ada within appraiser, di mana grafik within appraiser ini menunjukkan jawaban yang sesuai atau konsisten dalam 2 kali pengulangan oleh masing-masing appraiser atau masing-masing penilai dari HRD trainer.
di mana Chris ini konsisten dalam jawabannya sebesar 90%, kemudian Janet konsisten kepada jawabannya itu 100%, kemudian Sam konsisten dalam jawabannya ini sekitar 90%. Kemudian dalam grafik kedua ini ada appraiser versus standar, di mana ini menunjukkan jumlah jawaban yang sesuai dengan standar dalam 2 kali pengulangan. Chris konsisten dalam mengikuti standar ini sebesar 90%, kemudian Janet konsisten dalam standar yang telah diterapkan sekitar 80%, kemudian Sam konsisten sekitar 70%. Dalam grafik ini jelas untuk standar yang sesuai yang mereka terapkan ini lebih bagus dari Chris. Sekitar 90% Chris mengikuti standar. Kemudian output selanjutnya ada output within appraiser, terus ada kappa statistik, kemudian ada edge appraiser versus standar, between appraiser, dan all appraiser versus standar. Nah, untuk within appraiser standar ini Chris konsisten atau benar dalam mengikuti standar ini ada 18, kemudian Janetnya ada 20 dan Sam ada 18 dengan jumlah sampel masing-masing meneliti 20 sampel. Kemudian untuk koefisien kapanya ini sangat besar sekali, yaitu mendekati 1, menunjukkan persetujuan yang kuat. Kemudian untuk p-value atau ini dengan taraf standarnya 95% atau sangat signifikan. Kemudian untuk hasil output selanjutnya ada masing-masing appraiser terhadap standar. Penilaian ini Chris benar menilai terhadap standar ada 18, sekitar 90%, Janet 16, dan Sam 14 dengan masing-masing meneliti 20 sampel. Dengan kappa statistiknya mendekati angka 1 atau sangat kuat, dengan p-value-nya signifikan. Kemudian untuk between. Nah, tabel ini menunjukkan seberapa baik para penilai setuju sama yang lainnya. Sekitar ada 10 yang sama kepada dari 20 sampel atau sekitar 50%. Kemudian untuk koefisien kapanya sekitar 0,48. Ini menunjukkan cukup bagus. Kemudian untuk p-value-nya sangat signifikan. Kemudian yang terakhir untuk all appraiser versus standar. Tabel ini menunjukkan seberapa baik semua penilai setuju dengan standar. Ini adalah hasil output global di mana terdapat 10 yang sama terhadap standar dari 20 sampel atau sekitar 50% dengan koefisien kapanya sebesar 0,65 yang mendekati angka 1, di mana hal ini menunjukkan kekuatan penilai. Kemudian untuk p-value-nya 0,00 atau sangat signifikan, di mana p-value ini juga menunjukkan bahwa kesepakatan antar penilai, semua penilainya itu kebetulan
bukan karena ada perjanjian terlebih dahulu. Sekian video tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Untuk lebih jelasnya, kalian dapat mengunjungi di website saya www.sarifati.cleova.com. Di situ ada beberapa laporan yang lebih lengkap lagi dari tutorial-tutorial yang sudah saya sampaikan di channel ini.